Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia di Kukusan Residen Mustafa II BC Depok. Kembali kepada untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, termasuk salah satu penanya saudara Padil yang ada di kota Tegal. Beliau minta dijelaskan dengan adanya mengapa Nabi suka dengan cuka. Lantas yang kedua, apa sih manfaatnya cuka? Mohon dijelaskan. Terima kasih Bung Jepri atas dimuatnya atensi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Padil yang ada di kota Tegal, ini berarti Anda yang sudah kedua kali ya, dulu sudah setahun yang lalu barangkali. Terima kasih atas bergabungnya Anda kembali bersama kami Radio RAS yang ada. Saya pribadi atas nama Radio RAS yang ada, kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini kita temanya gado-gado ya. Masih bertema tentang mengenai pengobatan cara Nabi ya. Kembali kepada untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang setia ikut kajian ini, mari kita sama-sama mengkaji yang bertemakan tentang pengobatan cara Nabi. Tadi dikatakan salah satu penanya saudara Padil yang ada di kota Tegal, mengapa Nabi suka dengan cuka ya. Kembali kepada riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang perlu makan makanan yang menjadi kegiatan bagi penduduk suatu negeri seperti nasi, roti, daging, ikan, telur, termasuk sayuran dan buah-buahan serta air susu. Adapun makanan-makanan yang tidak menarik selera sebaiknya ditinggalkan, karena yang demikian akan lebih baik bagi kesehatan seseorang. Hal itu pernah dinyatakan ketika telah dihidangkan daging biawak yang dipanggang yang kemudian dihadapkan kepada Nabi, maka beliau tidak memakannya. HR Bukhari. Nabi yang selalu menjaga kesehatan itu ternyata sangat menyukai daging kambing, karena hal yang baik itu untuk kesehatan perut, menimbulkan kekuatan dan kesehatan, mudah dicerna dalam perut. Sedangkan makanan daging kambing yang sedikit saja akan lebih bermanfaat bagi Nabi daripada makanan daging biasa ataupun makanan yang lain, tentu saja kambing muda ya. Kembali kepada saudara Padil, dasar sebenarnya makanan Nabi terdiri dari 3 macam, yaitu daging, madu, dan halwa atau makanan dari tepung, gula, dan dari minyak samin ya, yang bermanfaat untuk kesehatan badan maupun hati atau lever ya. Dalam beberapa riwayat Nabi disebutkan bahwa beliau menyukai roti, buah-buahan misalnya kurma dan cuka, dan Nabi bersabda tentang cuka ya, nikmal idamul khalq, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Itu menurut Nabi ya. Dalam acara sikap Nabi waktu makan, yaitu duduk, bahkan Nabi melarang minum berdiri. Nabi tidak menyukai makan makanan yang bersamaan seperti susu, daging, susu dan minyak, minuman yang kecut atau asam, minuman yang panas dan dingin, susu dan telur, susu dan daging. Dan beliau tidak suka makanan pada waktu udara
udara yang terlalu panas. Di samping itu ada beberapa pandangan ahli kesehatan yang menyebutkan tentang pentingnya berjalan-jalan sebentar sesudah makan malam, walaupun hanya sekitar 100 langkah. Berarti tidak langsung tidur sesudah makan malam ya. Perlu saya tegaskan, untuk menghindari ya penyakit asam lambung setelah makan, jalan-jalan kecil dulu ya, supaya kita makanan yang sudah dimakan mudah dicerna ya. Jangan langsung tiduran, biasanya memang ngantuk kalau penyakit orang habis makan ya. Hindari hal itu. Dan bagi orang Islam perlunya membiasakan bersolat sunnah atau bersolat yang wajib sesudah makan malam, yang bermanfaat untuk memantapkan kedudukan makanan dalam perut serta memudahkan pencernaannya, dan hal itu lebih baik daripada kesehatan ya. Minuman sesudah makan adalah penting sekali sebab kebutuhan manusia terhadap air adalah untuk mengganti kekurangannya yang keluar baik melalui kencing, tinja atau kotoran uap air dari paru-paru dan keringat. Nah, di sini saya akan membahas kembali tentang masalah cuka ya. Jadi khasiat cuka itu, Nabi bersabda tentang cuka yang artinya sebaik-baik lauk atau sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Ini diterangkan oleh HR Muslim ya. Cuka telah dilaporkan bermanfaat untuk menderita penyakit kuning, dapat menolak keracunan obat, dan menyembuhkan penyakit limpa, menghilangkan riak dari tenggorokan, sebagai pengobatan penyakit gigi, obat kumur, serta membuka nafsu makan. Di samping itu juga dapat membantu melancarkan pencernaan makanan, mengobati penyakit bengkak, menghilangkan haus sebagai obat gosok bagi penderita kulit yang terbakar, serta sangat bermanfaat untuk kesehatan para peminat olahraga. Ini pertanyaan saudara Fadil bagus sekali ya. Jadi kita kembali kepada saudara Fadil yang baru saya terangkan bahwa cuka itu banyak sekali manfaatnya ya, bukan saja dikonsumsi untuk makanan tapi untuk sebagai pengganti herbal pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali untuk saudara Fadil, ini Anda juga menambahkan satu kata dari kawannya ya, yang katanya juga tidak mau disebutkan, ikut-ikutan kayak video sebelumnya ya. Mohon dijelaskan kembali tentang mengenai kecubung tanduk. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Ini kecubung tanduk. Memang kalau dilihat dari bodi tidak halus, tidak terlalu bening, akan tetapi manfaat daripada kecubung tanduk pada zaman itu orang-orang pendekar ya, ini sebagai media, biasanya ditempatkan buat cincin. Amanahnya sama, ngambil dari Al-Quran. Nah, walau alam ya, karena seperti yang pernah saya terangkan, jangan salah mengerti atau jangan salah persepsi bahwasanya semua suatu benda yang ada itu cuma sarana, tapi kita kembalikan kepada Allah karena amalannya ada di Al-Quran ya. Bahkan Nabi juga menganjurkan barang siapa yang memakai batu cincin akan mendapatkan sunnahnya, seperti itu ya. Maka dari itu tergantung niat.
kembali kepada seluruh para penggemar, para pendengar yang kebetulan memang bertanya-tanya di luar sana tentang masalah pemesanan batu, cincin atau tasbih, atau termasuk sarung, termasuk peci dan lain sebagainya yang sudah disyariatkan. Nanti Anda bisa menyelipkan WA yang ada di acara ini ya. Nanti saya akan balas keterangannya untuk apa dan kapan harus dikirim, seperti itu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, karena waktu jala kami harus turun dari udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang masalah khasiat cuka dalam perjalanan riwayat Nabi dapat bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Dan kembali lagi untuk seluruh para pendengar, para penggemar, harapan saya semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.